Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Staman dan ingin menjelaskan tentang katabolisme karbohidrat atau respirasi aerob. Respirasi aerob terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu glikolisis, yang kedua dekarboksidasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir itu transfer elektron. Baik, saya akan menjelaskan di PowerPoint ini. Baik, penjelasan katabolisme karbohidrat atau respirasi aerob. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Dan adapun tahapan-tahapan glikolisis adalah yang pertama yaitu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase dan membutuhkan ATP atau adenosin trifosfat yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Dan tahap yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dilibatkan oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Dan tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dilibatkan oleh enzim fosforuktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan ATP. Dan tahap yang keempat yaitu fruktosa 1,6-bifosfat akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Reaksi tersebut melibatkan enzim aldolase. Dan tahap yang kelima yaitu 1 molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Dan tahap yang keenam yaitu gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Tahap yang ketujuh, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfoliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Kemudian tahap yang ke-8 adalah 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfoliserat oleh enzim fosfoliserat mutase. Dan yang ke-9 itu 2-fosfoliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase. Dan tahapan yang terakhir yaitu adalah fosfoenol piruvat akan diubah menjadi piruvat yang dilibatkan oleh enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Baik, selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Setelah melalui reaksi glikolisis, jika terdapat molekul oksigen yang cukup, maka asam piruvat akan menjalani tahapan reaksi selanjutnya, yaitu siklus Krebs yang bertempat di matriks mitokondria. Jika tidak terdapat molekul oksigen yang cukup, maka asam piruvat akan menjalani reaksi fermentasi. Akan tetapi asam piruvat yang mendapat molekul oksigen yang cukup dan akan meneruskan tahapan reaksi tidak dapat begitu saja masuk ke dalam siklus Krebs karena asam piruvat memiliki atom C terlalu banyak.
yaitu 3 buah. Persyaratan molekul yang dapat menjalani siklus Krebs adalah molekul tersebut harus mempunyai 2 atom C. Karena itu, asam piruvat akan menjalani reaksi dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam piruvat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C2 buah, yaitu asetil koenzim A. Reaksi dekarboksilasi oksidatif ini disingkat DO, sering juga disebut sebagai tahap persiapan untuk masuk ke siklus Krebs. Reaksi dekarboksilasi oksidatif ini mengambil tempat di intramembran mitokondria. Pertama-tama, molekul asam cuka yang dihasilkan reaksi glukolisis akan melepaskan satu gugus karboksilnya yang sudah teroksidasi sempurna dan mengandung sedikit energi, yaitu dalam bentuk molekul CO2. Setelah itu, 2 atom karbon yang tersisa dari piruvat akan dioksidasi menjadi asetat. Bentuk ionisasi asam asetat. Selanjutnya, asetat akan mendapat transfer elektron dari NADH+ yang terreduksi menjadi NADH. Kemudian koenzim A, suatu senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B, koenzim A diikat oleh asetat dengan ikatan yang tidak stabil dan membentuk gugus asetil yang sangat reaktif, yaitu asetil koenzim A yang siap memberikan asetat ke dalam siklus Krebs untuk proses oksidasi lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil CoA, yaitu perubahan dari asam piruvat hasil glikolisis. Tahapan respirasi aerob sendiri dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Adapun tahapan-tahapan dari siklus Krebs, yang pertama yaitu adalah asetil CoA akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dilibatkan oleh enzim sitrat sintase. Yang kedua, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Dan tahap yang ketiga yaitu isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO2 dan dihasilkan NADH. Dan tahap yang keempat itu adalah alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO2 dan dihasilkan NADH. Dan tahapan yang kelima yaitu adalah suksinil CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil CoA sintetase. Pada reaksi ini dihasilkan GTP, kemudian diubah menjadi ATP. Dan tahapan yang keenam yaitu adalah suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ini akan dihasilkan FADH2. Tahap yang ketujuh, fumarat akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Dan tahap yang terakhir yaitu adalah malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Baik, selanjutnya adalah yang keempat itu atau yang terakhir, transfer elektron. Transfer elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs.
Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron. Adapun tahapan transfer elektron adalah yang pertama yaitu NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein I. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Tahap yang kedua itu adalah elektron akan diteruskan kepada ubikionon. Tahap ketiga, elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Yang keempat, elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Dan tahap yang kelima, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Yang keenam, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Dan yang ketujuh, tahapan yang ketujuh, bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3 H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Kemudian tahapan yang ke-8, lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya meminta maaf dari kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.